Hai, welcome back to my channel. Hari ini saya akan ngobrol-ngobrol dengan karyawan BPR Lestari Jabar yang paling hits di Lestari Jabar. Tapi saya nggak tahu nih mau ngobrolin apa. Beberapa bulan ini saya nggak ada konten. Terakhir konten saya sama pengusaha. Jadi saya pikir kalau pengusaha sekarang sih susah ditemuin ya. Mungkin karena pandemi ada yang ketakutan. Tapi mudah-mudahan tanggal 30 awal minggu besok saya udah bisa ketemu lagi dengan pengusaha atau pejabat yang ada di Kota Bekasi. Nah, untuk mengisi kekosongan dari konten YouTube saya, maka saya ada inisiatif untuk ngobrol-ngobrol dengan karyawan di seluruh BPR Lestari Jabar. Nah, tapi pertamanya saya pengen ngobrol dulu dengan yang namanya Shirley. Halo, orang di balik layar. Nah, Shirley ini orang yang di balik layar atas pembuatan konten YouTube saya. Idenya banyak banget gitu. Jadi saya pengen ngobrol-ngobrol sama Shirley. Shirley ini bergabung di Lestari, di BPR Lestari Jabar mulai tahun 2017 ya? 17 pertama kali lah. Oke. Februari. Oh, jadi konten ini dibuat pada saat jam pulang kerja ya. Jadi kita rencana namain konten ini apa sih? Santai sore. Santai sore apa after work dia? Oh, after work. After work ya. Jadi rencana acara ini adalah after work. Jadi kita ngobrol-ngobrol dengan seluruh karyawan BPR Lestari Jabar. Saya juga nggak tahu sih mau ngobrolin apa. Bisa jadi karirnya, kehidupan cintanya dia. Terus ngobrol apa lagi? Apa aja? Pengalaman apa aja ya? Iya, boleh. Oke, deh kita mulai. Kayak Bapak mau nanya apa? Saya juga nggak tahu mau nanya apa nih. Shirley mau tanya tentang apa? Tentang masa kecilnya Shirley. Terus kok keringetan ya, panas ya? Keringetan? Enggak, Bapak Maksudnya keringetan. Nah, mau deg-degan ya? Bintang tamunya Kalau emang asik sih. ini banget. Superstar. Enggak, bintang tamunya bikin deg-degan. Ya Allah. Terus, oh iya, bikin deg-degan ya? bikin deg-degan. Terus kita bahas tentang apa nih ya? Tentang atau perjalanan hidupnya Shirley singkat dari baru netes. Ya Allah, baru netes gimana ceritanya? Dari baru netes sampai kerja di Lestari. Hah? Ya singkat aja, sekolah di mana, apa-apa gitu. Iya, aku lahir di Bekasi, Terus tinggal di Bekasi. Bekasinya mana? Bekasinya sekarang aku tinggal di Rapanindah. Oke. Tinggal sama orang tua Masian. Ya, lahir di Bekasi, tinggal di Bekasi, sekolahnya di Bekasi, kuliahnya di Bekasi, sekarang kerjanya juga di Bekasi. Cinta Makanya- banget sama Bekasi. Cinta banget, makanya kalau ada orang yang ngomongin Bekasi tuh aku agak-agak gimana. Emang Bekasi kenapa sih? Kan dulu awal mulanya tuh kayaknya dari stand up comedy deh. Kenapa tuh? Jadi was stand up comedy dia bawain acara ngomongin tentang Bekasi, pokoknya jelek-jelek, jalanannya jelek lah, panas lah, pokoknya di ujung planet lah, di luar planet gitu. Pertamanya itu, terus aku kalau setiap perkenalan di tempat kerjaan baru, dari mana? Dari Bekasi, pasti selalu dihujat gitu, Bekasi gitu. Padahal kan kalau kalian datang ke sini, Bekasi tuh bagus banget. Oh, gitu ya? Iya, bener. Terus oke, pertama pengalaman kerja Shirley deh. Pertama kali di mana? Pertama aku Stop dulu. Ah. Lulusan apa? akuntansi. Akuntansi. Ekonomi kan. Terus Iya. cita-citanya mau jadi akuntan atau mau pebisnis? Cita-citanya nggak ada jadi akuntansi sama sekali, nggak mau jadi accounting sebenarnya. Nggak mau jadi akunting ya? Nggak. Oke, saya catat. Padahal waktu itu request sama Pak Bayu buat dipindahin ke accounting. Terus? Sebenarnya nggak pengen jadi accounting. Sebenarnya dulu kuliah tuh pengennya ngambil hubungan internasional atau enggak public relation. Tapi karena papaku orang keuangan, jadi aku disuruhnya ambil accounting. Padahal itu bukan passionku sebenarnya, tapi aku nurutin kata orang tua aja gitu. Tadinya pengen ngambil public relation di Unpad, tapi karena IQ-nya nggak nyampe, jadinya masuknya di swasta kan, swasta accounting. Nah, tadinya pengen di LSPR, tapi sangat mahal kan, jadi orang tua nggak bisa. Jadi ya udah aku nurut aja lah kata mereka apa gitu. Terus? Pengennya ya itu yang berhubungan dengan relation. Gitu. Setelah lulus? Setelah lulus kerja Di mana pertama? jadi admin Di perusahaan Di mana itu lokasinya? di dekat rumah, cuman 5 menit. Habis Di itu- Harapan Indah? Iya, di Harapan Indah, deket rumah banget. Tahun berapa tuh? Tahun 2015 kan aku lulus, jadi itu langsung kerja 2015. 2015
Udah. Boleh tahu nggak gaji pertama berapa sih? Yo, itu gaji kecil banget Pak Bayu, bener-bener kecil Iya, banget. berapa? Dulu teman aku tuh udah dapat sekitar 3,5 juta ya, aku masih dapat 2,5 juta Oh, di ya, situ. syukuri aja. Itu 2015 di Bali mah 2,5 juta udah gede. Oh iya ya, cuman ya emang sih nggak pakai transport karena kan deket Jalan kaki? gitu. Enggak, naik motor. Setelah itu kerja di mana? Setelah itu kerja di jadi Berapa lama? marketing. Hah? Berapa lama? Nih aku nanti kena. Ini. Sebenarnya aku kerjanya 6 bulan. Sorry, sebenarnya kerjanya 3 bulan. Tapi aku digajinya sampai 6 bulan. Enak banget. Karena waktu itu nggak boleh keluar sama manajer aku. Disuruh tetap kerja tapi harus gajinya sharing sama dia gitu. Oh gitu. Off the record ini. Iya, off the record ini. Sensor tit. Ya perusahaannya jangan disebutin ya Iya, Pak iya. ya. Pokoknya gitu aku harus bagi 2 sama manajerku karena katanya kalau aku keluar itu aku harus bayar penalti. Jadi kata dia udah kamu bayar aja setengah ke saya gitu biar kamu gak usah kena penalti gitu. Jadi aku serba salah di situ, ya udah aku ikutin dia aja gitu. Nggak ngerti ya, ikut-ikut aja ya. Belum ngerti, masih kecil waktu itu kan baru lulus kuliah Masih kan. kecil, udah pacaran tapi. Ya udahlah. Nah, terus Beda urusan. setelah itu awal kita bertemu kapan tuh? 2007 enggak 2016. 2016 ya? Iya kan aku mulai lulus akhir Desember 2015 kerja di kerja di itu ya tadi, terus habis itu ngelamar di sini di Desember juga. Tolong nama mereknya di tit ya. Iya, jangan nanti aku dicari di situ. Iya, jadi aku pertama kali ngelamar ke sini dari apa ya? Job Lihat Street. apa? Lihat Job Street. Dari Job Street. Nah, dari Job Street kalian bisa banget di sini. Kalau Job Street udah nggak ada ya? Masih ada. Oh, masih ada, oke. Dari Job Street pertama kali tulisannya PT BPR Lestari Jabar. Apaan nih gitu? Ya kan, apaan nih BPR gitu. Cuman tahu sih BPR. Aku pikirannya cuman bank pemerintah gitu loh BPR tuh dulu. Terus udah coba aja gitu datang ke sini ke Itu ngelamar Grand. di mana aja tuh waktu itu? Lupa lah apa banyak pokoknya semua Banyak yang ada di perusahaan. Job Street dilamar-lamarin aja. Nah, salah satu yang dipanggil ini. Oh gitu. Dan pikir deket nih di Grand Mall, dari rumah Harapan Indah ke Grand Mall kan deket. Ya udah ke sini. Pas sebelum ke sini aku udah searching dulu tentang BPR Lestari kan. Wih, bagus nih gitu kantornya kan di Bali gitu ya. Ih, keren banget kantornya kayak hotel. Pas nyampe ke sini lihat datang. Astagfirullahaladzim, ini kantor apaan? Mungkin nanti bisa dilihat ya Pak yang dulunya BPR Lestari Jabar kayak gimana. Ntar kan kayak kantor yang lama. Oke, Iya, tadi. di sini nih ya, ntar lihat nih kasih punjuk nih. Kan bayangannya ekspektasinya sini, ini realitanya kan. Pas datang, kantor apaan nih? Kok kotor banget gitu. Ya benar nggak? Iya sih. Ya kan? Terus pertama datang yang interview Pak Bayu. Nih lihat mukanya dulu ya. Yang datang kayak gini kan terus kok orang ini mau ya kerja di sini ya gitu, kok ganteng-ganteng mau ya gitu pertamanya. Makasih. Udah terus kata Pak Bayu kan, ya nanti kamu harus di training ke Bali gitu. Terus pas aku datang, ini kantor yang gak jelas, disuruh training ke Bali. Aku takut yang diajakin agama-agama yang sesat itu loh Pak. Sesat. Sumpah beneran dulu itu kayak gitu. Karena pikirnya kan lagi zaman-zamannya apa sih yang ngajak agama-agama sesat Iya, iya, apa iya. sih? Aliran sesat Iya, itulah. iya, iya. Awalnya aku kira itu bohong-bohongan gitu. Ya udah, tapi karena aku searching tentang Lestari terus berarti websitenya bagus banget tuh. Bagus ya websitenya ya? Websitenya bagus. Aku jadi dari situ aku yakin bahwa Lestari ini beneran ada gitu. Terus setelah masuk sini belum lagi saya cuci otaknya Shirley ya. Oh nanti Lestari akan seperti ini. Iya, nah itu dari Pak Bayu juga kan. Oh ya mungkin bener kali ya, tapi Mungkin kita bener. coba aja gitu. Tapi Nah, bener kan sekarang gedungnya udah bagus tapi kan? emang aku udah siap-siap Pak. Di sana kan aku udah saudara. Orang tua aku semua udah telepon sebelum aku pergi, aku udah diteleponin semua. Pokoknya aku akan ada datang ke sini, tepatnya di sini. Jadi kalau aku kenapa-napa mereka langsung datang. Di Bali tuh? Iya. Oh, pas udah siap-siap datang. ya. Udah siap-siap. Hebat banget. Karena takut banget. Kantornya kan kayak gini, nanti lihat deh tuh. 2016 tuh ya? 2016 masih jelek banget ini. Ya Berarti udah, Shirley mengikuti Lestari dari awal ya? dari awal dari masih jelek sampai sekarang udah ya lumayan lah. Dari masih perawan sampai sudah Iya, nikah. betul. Terus ngelamarnya waktu itu bagian apa sih? Teller. Lupa loh. Teller. Teller ya? Frontliner kayaknya. Frontliner ya. Terus waktu Bener itu sih. masih ini ya. Balik-balik ke sini, Shirley yang minta jadi marketing ya? Enak aja. Shirley yang minta? Enggak. Pertamanya aku jadi frontliner kan. Pas di Bali juga udah ada dapat berita-berita kayaknya aku mau dipindahin ke marketing gitu kan. Terus gimana perasaan? Ih,
kok marketing lagi, sebelumnya kan aku marketing, nggak mau gitu. Terus makanya aku langsung chat Pak Bayu, Pak saya nggak mau Pak di marketing, pokoknya saya nggak mau. Terus saya bahas apa? Terus kata Pak Bayu, iya enggak, tenang aja, kamu nggak akan di marketing gitu. Ya udah aku terusin aja kan. Itunya apa namanya? Pelatihannya tuh trainingnya, ya udah lanjutin aja. Benar sih, emang benar. Nyampe sini pun aku tetap bukan marketing. Bukan marketing kan, teller kan? Bukan CS. CS, oke. Terus? CS. Udah pas pertama-tama jadi CS. Habis itu kan gak ada marketingnya, ada yang deposito tuh. Tapi nggak ada yang nganterin bilietnya. Ya udah katanya, udah kamu anterin dulu deh gitu bilet depositonya. Ya udah aku anterin kan. Lama-lama disuruh nganterin terus beneran jadi marketing. Nah, itu caranya teknik menggiring secara halus itu namanya, Sir. Ya Allah, astagfirullahaladzim, diceburkan atau? Nggak cuma Shirley aja korbannya, banyak korban-korban seperti Shirley yang saya jerumuskan gitu. Siapa itu contohnya? Ya salah satunya aku ya, yang masih bertahan. Tapi ada yang minta sendiri kok ke marketing. Oh iya, ada Iya, rekan ada. saya itu benar. Rekannya Shirley nanti akan saya undang juga. Dia nyemplung sendiri Sendiri ya? Allah. Bunuh diri apa enggak kan? Kan banyak ilmu yang didapat. Banyak sih. Banyak beneran. Bener kan? Mungkin kalau aku nggak di marketing, aku nggak bisa kayak sekarang. Emang apa perubahannya? Bukan Gini, perubahannya sih. kira-kira kalau Shirley di CS dan sekarang di marketing, apa perbedaannya tuh? Kalau di CS mungkin akan gitu-gitu aja ya. Maksudnya ketemu nasabahnya juga yang di sini-sini doang kan. Kalau di marketing itu kita jadi nambah pengetahuan baru pertama. Terus jadi berani ngomong sama orang. Terus relasinya kan bagus-bagus karena kita di tempat funding, otomatis nasabahnya juga nasabah-nasabah yang istilahnya kalangan atas lah gitu ya. Terus banyak cerita dari mereka juga, nambah pengalaman buat kita juga ya. Enak lah gitu. Dan pundi-pundinya juga lebih banyak. Gitu ya. Udah insentif kan? Iya betul. Terus apa lagi ya? Ngapa? Apa yang pernah nggak serius di masa marketing itu mau resign atau menangis? Ya pastilah. Di tahun keberapa sih? Tahun pertama lah. Tahun pertama udah langsung gitu. Kan Pak Bayu kan tadinya aku kan CS. Pas mau dimasukin ke marketing kan aku nangis dulu. Oh, nangis dulu ya? Iya, Lupa nangis. saya. Ya Allah. Udah bilang udah bikin surat resign. Oh gitu, udah bikin surat resign. Terus habis itu sama Pak Bayu diambil surat resignnya. Oh kan. iya ya, saya ambilnya lupa. Iya, terus aku dipanggil, terus kata Pak Chandra aku generasi strawberry gitu. Aku ingat banget generasi strawberry karena katanya di luarnya kan manis gitu, ternyata pas di dalamnya lembek gitu. Gimana caranya Shirley melewati masa-masa pada saat lagi down itu? Melewati masa-masa itu, Patrisna yang nguatin aku. Oh, saya nggak nguatin gitu ya obrolannya? Oh iya, maksudnya waktu itu kan Patrisna di bisnis banget Yeah. kan. Sebenarnya kenapa yang bikin aku nggak kuat di marketing itu karena aku nggak bisa nggak mikirin target. Kayak misalkan bangun tidur, ya Allah hari ini belum target gitu, kepikiran sampai tidur gitu. Terus abis itu Patricia bilang, kalau kamu nggak sampai target itu bukan salah kamu, dia bilang. Iya, iya. Itu salah saya juga, dia bilang gitu. Kan saya kepalanya, dia bilang gitu. Nah itu yang nguatin aku sampai sekarang. Udah, terus? Maksudnya iya sih ya juga gitu. Terus pencapaian apa yang Shirley pernah dapat dari marketing dari tahun 2016 sampai saat ini? Apa aja sih yang udah berhasil Shirley dapat? Maksudnya dalam apa nih? Dalam apapun. Contoh kalau tadi kan dari pengalaman kan sudah kan ketemu sama nasabah-nasabah, nambah ilmu. Terus apa lagi yang Shirley dapat yang berkesan dalam hidupnya Shirley gitu? Jadi kalau misalkan dulu tuh aku setiap tahun itu selalu nulis di buku. Kayak wish kita tuh apa sih gitu ya. Aku selalu nulis setiap tahunnya. Dan tanpa aku sadarin, semua yang aku tulis di wish di buku itu satu persatu aku centang. Dan itu bener-bener real. Padahal pas aku nulis, aduh ini kayaknya aku nggak bisa deh. Contohnya apa tuh? Contohnya dulu tuh aku pas baru masuk aja aku udah nulis, aku mau beli mobil tahun segini gitu. Terus bener beli mobil? Beneran beli mobil. Hebat beli mobil. Hebat. Terus aku pengen punya deposito di itu, walaupun aku nggak nulis nominal ya. Ya. Oh, harusnya waktu itu nulis nominal ya? Harusnya nulis 1 nominal. M gitu ya? Aku pengen punya deposito atau punya tabungan segini di tahun segini gitu. Dan itu semuanya terrealisasi alhamdulillah. Terus? Ya itu pokoknya apa yang aku inginkan alhamdulillah, karena kita kerja ada insentifnya, kita tahu tujuan kita apa, jadinya ya gampang untuk mencapainya gitu.
itu pencapaian aku. Maksudnya di umur segini aku alhamdulillah udah ada rezekinya gitu. Udah. Walaupun mungkin di antara teman-teman lainnya ada yang lebih di atas ya, cuman aku bersyukur aja di umurku Bersyukur. sekarang gitu. Terus kalau di kantor ini pernah nggak sih berantem sama teman atau berselisih? Ya pernah lah, Pernah. wajar ya, mau wajar nggak sih? Nggak tahu sih. Kalau aku Saya sih- nggak tahu, kalau saya nggak pernah sih. Oh iya. Saya nggak pernah. Ya Allah, aku pernah. Aku pernah, Pak. Mau diceritain apa nggak? Ah, Mau cerita apa nggak? ya terserah. Kalau aku Mau sih ceritain nggak? Pokoknya sih pernah. Dia cerita aja deh. Cerita aja gimana nih? Ceritanya emang gimana sih kalau berantem? Kalau terus terang, kalau saya kan nggak pernah kan. Iya. Jadi saya pengen tahu perselisihan tuh terjadi karena apa sih biasanya? Oh, aku rata-rata perselisihan sama orang itu karena nggak cocok aja, kayak beda visi misi gitu loh Pak. Dari mungkin udah berapa kali aku mungkin Pak Bayu pernah berantem aku sama yang pertama tuh yang udah agak tua, ya kan? Biasanya karena apa sih masalahnya? Beda visi Biasanya- misi, emang visinya apa bedanya? Maksudnya kayak nggak sama tujuannya gitu loh Pak, dia kayak suka melenceng gitu. Nah aku tuh orangnya tuh lurus gitu loh Pak, rules sama rules tuh aku lurus. Nah ketika ada yang melenceng, jadi nggak sevisi sama aku gitu, dan aku suka komen gitu. Kayaknya nggak Momennya kayak langsung ke orang itu. kadang iya, sometimes, kadang ya aku pendem sendiri. Terus pas aku lihat, oh ternyata orangnya gini gitu. Ternyata Kadang orang aku, gini. aku orangnya langsung sih sebenarnya, Langsung ya? ngomong. Dan, aduh, ini orang kayak gini, aku langsung ngomong, aku nggak suka kamu kayak gini gitu. Nggak bisa menutupi apa sih emosiku, nggak bisa. Itu mungkin itu yang banyak selisih paham sama orang ya. Apalagi yang mau tanya ya? Pernah sekantor musuhin aku, Sekantor musuhin? sekantor musuhin. Kok bisa sekantor? Karena ada satu orang itu yang aku berantem itu, yaitu dia bisa semuanya deh, Bisa semuanya? Semuanya bisa, tuh apa? maksudnya bisa mengajak orang-orang lain gitu. gitu. Terus tapi aku diemin aja, aku tetap berteman dengan salah satu temanku ini, sahabatku. Aku selalu berduaan doang sama dia. Walaupun orang lain musuhin aku, tapi aku ya udahlah biarin aja, nanti orang lain juga tahu yang mana yang benar, yang mana yang enggak. Ya nanti dia sendiri ya, kebenaran akan terungkap ya. Iya, aku nggak perlu ngasih tahu Nggak perlu ngasih orang tahu. karena tanganku cuma dua, aku nggak bisa nutupin mulut mereka semua. Hebat, pinter, keren sekali. Terima kasih. Gitu, Pak Bayu. Terus ke pekerjaan udah. Pekerjaan kan udah nih. Udah, terus bisa beli mobil, bisa punya deposito. Pernah kontes nggak sih? Pernah. Oh, pernah kontes ya? Ke luar negeri. Oh, pernah keluar negeri ya, dari kantor ya? Dari kantor ke Gratis. Malaysia. Oh. Gratis. Nah, mau dicita-cita kemana lagi? Aku cita-citanya pengen keliling dunia lah. Kemana dulu setelah Ke dari Malaysia? Eropa lah. Eropanya mana? Hah? Eropanya mana? Ke Prancis. Oh, nanti kita buat kontes ke Prancis gimana? Boleh ya, aku ikutan deh. Prancis, tapi aku jangan jadi PBO dong. Hah? Mau naik kelas dikit. Kemana? Oh iya, nanti ya. Oh iya. Kalau ada tempatnya, kalau lestari itu kan kalau ada tempatnya nanti ada posisinya terbuka, yang berprestasi tergeser ke atas Oh iya, gitu. Gitu, pengen cita-cita pokoknya pengen keliling dunia sama suami sama anak. Tuh, planning ke depannya. Ya normal lah. Cerita tentang kantor udah. Cerita tentang kisah cinta gimana? Kisah cinta apa nih Po? Ya Allah, nanti aku udah nikah nih. Jangan aneh-aneh. Apa. Pertama kali pacaran? Ya Allah Pak, jangan Pak. Ya nggak apa-apa kali, Hendy nonton juga nggak apa-apa kali. Ya Allah, jangan ikutin anak kecil-kecil nanti. Ya nggak apa-apa. SMP. Wajar nggak sih? Nggak tahu deh, mungkin banyak yang SD kok. Banyak ya SD zaman sekarang apalagi ya. Banyak. Terus pacaran SMP itu kayak gimana sih? Kan nggak ada chat-chat. Ih, males banget ya sumpah. Hah? Ada pakai HP nggak sih? Pakai lah. Oh gitu, udah Zaman ada- aku udah udah ada ada, HP. mungkin zaman Pak Bayu belum ada HP belum ada lah, masih surat ya. Aku masih ada, udah berapa ya? Waktu itu pacar pertamaku itu satu jemputan sama aku. Jadi pacarnya cuma pegangan tangan di jemputan gitu, Cie. tangannya di bawah gitu loh. Cie. Gitu, pakai malas banget deh. Gitu, terus malu-malu gitu. Malu-malu lah. SMP, terus mulai pacaran serius SMA kelas 3. SMA kelas 3. Ya Allah, nggak mau banget. SMA kelas 3 serius. Dulu tuh aku yang paling parah. Dari mulai SMP itu sampai dengan SMA, aku punya tujuan kalau misalkan setiap Valentine aku harus punya pacar. Beneran. Buat Dan apa? teman-teman aku tuh tahu. Biar dapet coklat. Iya. Coba bayangin. Pokoknya setiap SMP itu setiap pacaran kalau Valentine harus punya pacar gitu.
biar dapat coklat. Ya udah lewatin nih pacar-pacar selanjutnya. Kita bahas yang sekarang aja deh, biar ntar nggak jadi masalah. Oh iya, nggak apa-apa sih, Hendy udah tahu. Oh, udah tahu ya. Dia udah tahu semua, kan orangnya terbuka. Ya udah sama Hendy aja deh, mulai kapan? Udah berapa tahun? Ya gue dari kapan ya? 2013. 2013, 14, 15, tahun. 16, 17, 18, 27 tahun ya? Iya, 7 tahun. Wah, lumayan lama juga tuh, saya nggak pernah pacaran selama itu. Perjalanan cintanya tuh baik-baik aja gitu, seru datar gitu aja. Enggak lah, aku tuh paling suka berantem. Lu pernah suka berantem? Iya. Pokoknya hal kecil aja jadi berantem gitu. Cocok sama Hendy, Cocok banget. cocoknya di mana? Suka makan? Bukan lah, itu Itu udah salah kelihatan satu, dari itu bahan. kan salah satu ya, suka Iya. kuliner kan? Cocoknya itu kan aku cerewet ya, suka ngatur gitu. Nah, Hendy itu orang yang butuh diatur. Jadinya pas klop begitu. Oh gitu, dia suka diatur ya? Suka diatur. Jadi dia nggak suka kayak ngatur-ngatur orang gitu, enggak, lebih sukanya diatur Lah orang. Hendy di atas, di Ya atas. Allah. Maksudnya tidur di atas, tidur di atas. Kan enggak, kasurnya sama. Oh, gitu. Masa udah nikah kasurnya beda? Ya Allah. Enggak, kalau soal itu beda Pak, itu dia. Oh gitu, dia Ya Allah, jangan nanti mama aku itu dia yang ngatur. Iyalah. Oh, ini Aku kan itu- sudah nikah kan, Iya. jadi sah kita ngobrolin. Iya. Kalau itu aku ngikut aja kalau soal itu. Satu doang yang hal yang aku ikut ada deh, itu doang. Ya, Nikahnya udah berapa lama? 4 bulan. 4 bulan ya? Juli, Agustus, September, Oktober, November. Nikahnya di pandemi lagi ya? Iya, nikah Mantap. pandemi. Irit lagi ya? Irit banget. Ya ampun, yang mau nikah mendingan sekarang deh. Ya mau nikah mendingan sekarang ya? Iyalah, rugi kalau nanti-nanti, beneran. Ya, Aku udah bener-bener. merasakan manfaatnya. Ya cuma acara kan cuma sehari doang itu kan, habis itu kelar. Terus orang udah ngeluarin banyak gitu. Nah, itu yang mau saya tanyain. Penting nggak sih nikah yang mewah-mewah, yang mahal-mahal? Menurut Shirley? Kalau menurut aku dulu siapa sih orang yang nggak mau punya pernikahan yang wah gitu. Pasti kebanyakan nonton dongeng nih, begini Ya dah. Allah, dulu dari kecil kan pasti cewek-cewek juga mikirnya wah pas nikah gitu-gitu. Terus makin kesini dulu pas mau nikah pandemi aku juga mikir sih kayak harus nurunin ego. Maksudnya ya jangan nggak usah lah besar-besar gitu. Buat apa gitu. Ternyata pas aku rasain wow, ternyata enak juga ya nikah nggak terlalu banyak Nggak terlalu banyak biayanya. biaya. Terus bener-bener orang yang terdekat kita yang datang gitu. Jadi lebih intim aja acaranya. Lebih intim. Terus kalau ada kelebihan duit bisa dipakai buat yang lain-lain dong. Iya, bisa honeymoonnya jadi lebih besar biaya honeymoonnya kan gitu. Kayak lebih enak lah, banyak Lebih enak ya? manfaatnya. Beneran, sangat recommended. Haus ya? Haus lah dari tadi ngomong Sambil terus. minum ya? Iya. Oh, biasanya kalau yang di ruangan ini harus dapat minum. Oh, minumnya apa ya? Jangan jangan yang aneh-aneh ya. Sensor dulu. Tuh, Siapa tahu nanti dapat ini. Dapat apa namanya? Sponsor. sponsor. Ya. Kita tidak mengharapkan sponsor. Oh, sombong banget. Boleh Saya juga minum. minum ah. Aku juga minum. Oh. Biar sehat nih. Vitamin, asam juga tapi. Biar nggak kelihatan mereknya. Kayak gini. Wah, pinter megangnya udah. Ya, astagfirullahaladzim, ya Allah. Share. Saya dengar-dengar kok Shirley dibilang duta keranji. Hah? Kok dibilang duta keranji? Ya itu tadi aku udah cerita. Kita dulu jelasin dulu. Keranji itu apa? Lo pada nonton tuh nggak tahu keranji. Keranji itu adalah kota kecil di Bekasi. Oh, Bekasi kan kota ya. Bekasi kota. Keranji itu kecamatan ya? Kelurahan ya? Kelurahan juga sih ya. Kelurahan. Cuman pokoknya titik macet di Bekasi ya Keranji itu, Pak. Oh, titik macet di Pokoknya- Bekasi itu keranji. Iya, dari orang mau ke Jakarta, mau ke Bekasi pasti kenanya di Keranji itu Keranji. macetnya. Iya. Oh. Shirley kenapa dibilang duta keranji? Duta kemacetan tuh. Astagfirullahaladzim. Bukan, karena aku lahir di Bekasi. Lahir di Keranji. Lahir di Keranji. Terus? Kerjanya juga deket Keranji. Eh. Kuliahnya juga deket Keranji. Gitu. Gitu, duta jadi Keranji. bener-bener. Terus nikahnya kurang di Keranji aja kemarin. Deket tapi. Deket ya? Iya, makanya Bekasi semua lah. Emang Ada bener Bekasi. the real The real. putri dan duta keranji. Putri daerah. Putri daerah. Wah, Bapak Wali Kota harus lihat saya. Oh, Bapak Wali Kota harus undang Shirley nih. Duta Keranji, parah banget. Terus Pak, Saya mau tanya apa lagi ya? Gini aja terakhir deh. Pernah nggak sih mengalami di dunia selama hidup ini mengalami sesuatu yang tidak pernah Shirley duga? tidak kuduga ya. Contohnya nih misalkan apa ya? Misalkan
dipanggil polisi nih gitu. Oh ternyata Shirley Allah, subhanallah. ya buat BAP, dipanggil BAP nih ada kasus apa dituduh orang mencuri gitu. Kan nggak pernah tuh dipanggil polisi, nggak pernah nyangka gitu. Atau Shirley pernah mengalami sesuatu yang Pernah sih mengalami sesuatu hal yang kayak aduh kayaknya nggak mungkin gue alamin deh. nah itu udah kayak nggak mungkin kita alamin, tapi lah ini terjadi pada diriku gitu. Nggak tahu ya, ini masalahnya percaya nggak percaya ya Pak ya. Aku pernah kena diituin orang. Gitu ini ya. Diituin tuh maksudnya kayak yang mistis-mistis gitu loh. Dipede cowok. Enggak, pada cowok. Kayak dibikin sakit gitu. Dibikin sakit. Iya awalnya karena sakitnya tuh aneh. Sakitnya tuh aneh. Pertamanya aku lagi di rumah nasabah, lagi biasa gini berangkat biasa kan. Pas berdiri itu kakinya tiba-tiba sakit dan itu berlangsung berminggu-minggu. Gak bisa hilang sakitnya. Padahal nggak bisa ngapa-ngapain gitu. Terus akhirnya aku udah ke dokter, aku nggak sembuh kan. Terus akhirnya aku ke Dokter juga dibilang apa sama dokternya? ya udah cuman mungkin kenapa gitu kakek selewat atau apa gitu. Pas aku udah minum obatnya nggak sembuh-sembuh, akhirnya aku coba ke orang pintar gitu. Ke orang pintarnya pun nggak sengaja karena orang pintarnya pas lagi ke rumah lagi nyobatin orang, pas ngeliat aku ada sesuatu yang aneh gitu. Terus? Ya udah akhirnya pas di orang pintar tuh diobatin. Kenapa katanya? Ya itu ada yang nggak suka. Ada yang nggak suka dikirim, percaya sama hal seperti itu? Ya sebenarnya sih nggak tahu ya Pak ya, bingung juga. Bisa aku udah ke dokter juga. Percaya. Iya, tapi habis dipijit sama dia aku sembuh. Ya udah biarin, yang penting positifnya aku udah sembuh gitu aja kan. Cuman kata orang pinter itu, Shirley ditempelin gitu, dikirimin orang gitu. Iya, dikirimin sama orang. Terus serem juga ya? Iya, tapi ditempelin juga pernah. Ditempelin itu katanya. Nggak tahu sih ya ini benar apa nggak, bodo amat deh. Katanya orangnya kuntilanak yang ada di kota Casablanca itu yang paling gede ratunya. Emang pernah lewat sana? Pernah kan? Maksudnya emang sering lewat situ? Sering. Jadi pertama lewat dia liatin aku katanya. Kedua lewat dia liatin aku. Nah, aku kan orangnya suka cekikikan di jalan kan. Iya emang itu. Iya. Bener banget. Iya. Suka, wah. Bukan di jalan aja, di kantor juga Makanya kan, wah gitu. Terus katanya si kuntilanak itu, ini orang songong banget gitu, ketawa-tawa. Mungkin di wilayah dia kali ya. Nah, pas katanya dia, aku mau lihat nih anak kalau di rumah masih tetap cekikikan gak kalau digangguin gitu. Ternyata pas lagi masa lagi tidur digangguin. Digangguinnya gimana? Hah? Digangguinnya gimana? Setiap jam 2 malam aku selalu bangun. Selalu bangun kayak gak ada kenapa-napa, bangun gitu. Dan langsung rasa takut. Terus nanya juga sama orang pintar? Iya nanya lah. Maksudnya sebelum tahu itu aku ditempelin, aku itu bangun-bangun terus. Nah pas tahu, oh ternyata aku ditempelin itu si hantu kuntilanak Casablanca. Serem ya? Seremnya bodo amat ya. Akhirnya Terus dibalikin. cara balikinnya gimana? Iya. Ada orang pintar itu? Iya orang itu yang bantuin balikin. Percaya, Tapi nggak tahu ya percaya apa enggak. Kalian mungkin yang indigo bisa lihat kali bener apa enggak. Mungkin Kalau Shirley enggak ya disukain? udah. Emang mungkin disukain kali? Ya Allah sesama jenis. Ya Allah, astagfirullahaladzim. Katanya kakak Shirley itu ya Pak Lurah ya? Oh iya. Pak Lurah mana? Lurah Rorotan. Kapan-kapan kita boleh podcast, boleh ngobrol-ngobrol Pak Lurah? Boleh lah, nanti aku kasih tahu. Mas Abe katanya mau podcast. Mau sama Pak Lurah ya? Iya. Nanti Pak Lurah kenalin saya sama Pak Wali Kota. Iya, mungkin bisa jadi. Bisa jadi? Bisa jadi. Coba aja dulu. Iya, coba deh. Terus ngobrol apa lagi, Sir? Mau ditanyain apa lagi, Sir? Kantor udah, kehidupan cinta sedikit. Kita udahin aja ya. Iya. Tapi saya mau udah ngasih pertanyaan buat Shirley. Coba apa? Jadi ini games, gini. Shirley hobinya apa? Nyanyi. Mau coba nyanyi atau mau saya kasih pertanyaan, tapi jawabnya harus dengan cepat. Iya boleh. Cepat ya. Iya. Tapi ada hadiah tumbler, ada giveaway tumbler bagi kalian yang kasih komen atau apa sih enaknya? Yang kasih komen apa yang kalian dapat dari pembicaraan saya dengan Shirley. Nah, jadi nanti komen yang paling bagus akan saya lihat. Terus nanti akan saya kirimkan ini nih, tumbler nih. Nah, ini kan 4 tahun kan, nanti kita kirimin yang logonya Lestari doang. Lumayan loh nih. Ya. Ya bagus. Bagus kan? Lumayan lah. Go green. Oke. Jangan lupa di komen ya. Terus saya mau ada pertanyaan buat Shirley, tapi harus dijawab dengan cepat. Ya Allah, jangan susah-susah. Aku nggak bisa memilih. Jawabnya dengan cepat ya. Ya ampun Pak.
Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 pertanyaan. Jawab dengan cepat. Oke, 1, 2, 3. Ibu rumah tangga atau wanita karir? Wanita karir. Karir jatuh atau miskin mendadak? Hah? Karir jatuh atau miskin mendadak? Karir jatuh. Karir atau pendidikan? Karir. Bisnis apa operasional? Bisnis. Cie. Apaan nih? Maksudnya bisnis usaha. Bisnis atau operasional? Operasional deh. Enggak, tadi bisnis sudah. Ada bisnis saya catat. Cinta atau uang? Cinta dong. Di atas apa di bawah? Di bawah. Lipstick atau pensil alis? Pensil alis lah. No make up atau no parfum? No make up. Aku no parfum gak masalah. Durasi atau skill? Skill. Durasi soalnya udah aku coba. Beli cash atau kredit? Kredit. Selingkuh apa diselingkuhin? Selingkuh lah. Wow. mending Kalau selingkuh lah, saya mending diselingkuhin aja dah. Bisa-bisanya. Saya nggak tega. Oh. Humoris apa romantis? Humoris. Pedas atau manis? Pedes. Mie ayam apa bakso? Ayam. Kopi apa coklat? Coklat. Jogging atau zumba? Zumba. Bandung apa Bogor? Bandung. Ketinggalan HP atau ketinggalan dompet? Ketinggalan dompet. HP. Tapi paling sering ketinggalan apa? HP. Iya sering banget. Bau ketek atau bau kaki? Ya Allah, Pak. Bau ketek. Bau ketek ya? Emang bau Bau ketek? kaki, bau kaki aja deh. Emang bau kaki? Kalau bau kaki kan kita pakai sepatu tuh masih bisa ketutup. Kalau bau ketek udah umum. Jorok banget sih pertanyaannya. Udah cukup ya? Terima kasih, nggak ada yang tepat emang. Nggak ada yang tepat. Tapi makasih lo Sher udah mau ngobrol-ngobrol, Ya, sama-sama. mengisi konten saya yang sudah sekian lama kosong. Ya Allah. Tapi ini awal mula dan pertama kali saya wawancara dengan orang di BP Lestari Jabar dan selanjutnya nanti itu tim saya yang di sana si Ismi juga semuanya, Pak Ahmad, Pak Albert, Pak Trisna semuanya Pak kan Trisna. kita ajak ngobrol juga ya kan. Ya boleh. Tentang lika-liku kehidupannya dia di Kan sini. nggak ada yang tahu. Jadi wawancara atau podcast itu nggak mesti sama artis, pejabat, sama siapapun kita bisa kan? Iya, berbagi kita pengalaman. berbagi pengalaman, kita bisa mengambil hikmah dan pelajaran dari hidup dari semua orang, ya kan? Iya betul. Udah itu aja, Sher. Makasih, Sher ya. Sama-sama. Terima kasih Tos dikasih dulu dah. minum. Yeay. Bye, Dadah. sampai ketemu di podcast selanjutnya ya. Jangan lupa subscribe channel saya. Terus IG-nya mau ini nggak ada? IG Sherly. Di private ya IG-nya? Enggak. Oke. Kan aku orang bisnis. Kalau mau mengunjungi IG Sherly nanti saya tampilin di bawah. Nanti ada banyak promo deposito yang sering di-share sama Sherly. Oke, bye. Bye.